Robot anti copet. China sedang memproduksi robot kecil berkamera untuk menangkap pencopet. Rencananya robot itu akan dipasarkan di Indonesia. Dari hasil uji coba, di New York dalam 30 menit tertangkap 40 pencopet. Di Singapura dalam 30 menit tertangkap 20 pencopet. Di Jerman dalam 30 menit tertangkap 15 pencopet. Lalu kemarin diuji coba di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Dan dalam 30 menit robotnya hilang dicopet. Indonesia kok dilawan. Kecopetan. Di terminal angkot ada ibu-ibu lagi nangis sesenggukan. Terus ditanya sama polisi. Kenapa nangis, Bu? Duit 500.000 saya kecopetan. Emang duitnya disimpan di mana, Bu? Ibu selipin di dalam kutang. Emang nggak kerasa waktu dirogoh? Kerasa mah kerasa. Soalnya rada lama juga ngerogohnya. Kok ibu nggak teriak sih? Saya kirain nggak sambil nyopet. Ibu masih ingat tampang orang yang ngerogoh tadi? Masih inget banget, Pak. Kayak gimana, Bu? Kayak yang lagi mendengarkan ini. What the fuck? Aku dipaksa tanteku. Namaku Andi. Usiaku waktu itu 17 tahun. Masih kelas 2 SMA. Ini ceritaku bersama Tante Mona, adik mamaku yang paling muda. Umurnya masih 28 tahun dan belum menikah. Tubuhnya sungguh sangat seksi, tinggi dan langsing, persis seperti model. Waktu itu aku pulang sekolah dan di rumah hanya sendirian. Papa dan mama seperti biasa sibuk kerja di kantor, dan adikku sedang mengikuti pelajaran tambahan sepulang sekolah. Alhasil, aku di rumah hanya seorang diri. Tiba-tiba terdengar suara dering HP-ku, dan ternyata Tante Mona yang menelpon. Halo Andi, bisa tolongin Tante gak? Tolong apa Tante? Tolong belikan Tante bakso di perempatan jalan sana. Tante belum makan siang. Tante ada di rumah, gak kerja. Tante lagi sakit, gak enak badan. Jadi gak masuk kerja. Iya deh Tante, aku belikan. Tolong ya Andi, pakai uang kamu dulu, nanti Tante ganti. Oke Tante. Setelah percakapan dan telepon dimatikan, aku langsung mengambil uang. Untung aku masih ada uang saku, 10.000 cukuplah buat beli bakso 1 porsi. Rumah Tante Mona memang tidak jauh dari rumahku, hanya berbeda gang saja. Setelah aku membeli bakso, maka bergegaslah aku mengantarkannya ke rumah Tante. Aku mengetuk pintu, Tante Mona pun membukanya. Aku kaget melihat dia dengan hanya memakai tank top dan celana gemesnya. Dan aku melihat tanteku sepertinya tidak memakai dalaman lainnya. Juga wajahnya terlihat pucat karena sakit. Ayo masuk Andi. Iya Tante, sebentar saja ya, aku ada janji sama temanku. Iya, masuk dulu. Aku duduk di ruang tamu, sementara Tante sedang makan bakso yang kubelikan. Setelah makan, Tante masuk kamar. Tak kusangka dari dalam kamar Tante memanggilku. Andi, kemari bentar. Aku masuk ke kamarnya dan melihat Tante sedang berbaring di atas kasur dan tangannya sambil merogoh sesuatu. Baksonya tadi berapa duit? 10.000 Tante. Ini Tante ganti. Tante pun menyodorkan uang 50.000 rupiah. Wah, kebanyakan Tante, saya gak ada kembaliannya. Sudah, ambil saja. Tante juga gak ada uang pas. Jangan Tante, ini terlalu banyak. Sudah,
Ambil saja buat kamu jajan. Gak ah, nanti mama marah, aku dikasih duit sebanyak ini sama tante. Ya gak lah, nanti tante yang bilang ke mama. Ambil aja. Gak tante, aku ikhlas kok bantu tante. Lagian beli bakso cuma 10.000. Dan deket lagi. Sudah ambil saja. Tante maksa nih. Tante maksa nih. Tante maksa nih. Kalau gak mau, lain kali tante juga gak mau minta tolong sama kamu lagi. Iya udah deh, kalau tante maksa, tante maksa, tante maksa. Terima kasih deh tante. Iya, belajar yang rajin ya. Ternyata hanya dipaksa untuk menerima uang 50.000. Kan asu.